bawa aja. Gini, di gini aja biar cepet. Yuk sambil. Saya ketawa lihat Bang Refki kalau saya masang ini. Gaptek. Nih kesini Pak, saya gantian. Boleh. Biar disantar sini. Saya di sini. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya ke sana, ya kan, sebenarnya begini, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F itu menyatakan bahwa semua warga negara itu berhak berkomunikasi, mendapatkan informasi dan sebagainya, itu jelas ya. Kemudian di Undang-Undang Keterbukaan Publik, khususnya pasal 1.3 dinyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik baik eksekutif, legislatif dan sebagainya itu adalah lembaga-lembaga yang mendapatkan dana baik sebagian atau seluruhnya dari APBN maupun APBD. Ya kan? Seperti UGM itu mendapatkan dana bantuan dari, kemudian KPU dapatkan. Apa hubungannya? Hubungannya dengan pasal 2 di Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang kalau nggak salah nomor 14 2008, itu jelas menyatakan bahwa pasal 2 menyatakan selama dia sebagai pejabat publik, ya kan, maka tidak ada data pribadi lagi. Karena ijazah itu kan digunakan untuk menjadikan salah satu syarat menjadi pejabat publik, dalam hal ini presiden, ya kan? Nah, berarti dari data pribadi menjadi data publik. Oleh sebab itu publik secara undang-undang itu pasal 4 dapat mengakses, bahkan menyebarkan. Jadi ini konstitusional semua yang dilakukan. Bahkan UGM dan KPU ini yang tidak konstitusional. Karena apa? Dia bertentangan dengan undang-undang dan bahkan konstitusi. Itu satu. Karena yang berhubungan dengan pasal ini, biar cepat, pasal ini ada 3 pasal. 160 KUH pidana, ya kan? KUH pidana. 160 ini dari dulu, yaitu penghasutan, itu memang dari dulu digunakan untuk banyak orang-orang dikenakan pasal ini. Banyak, termasuk Habib Rizik ya kalau nggak salah itu dikenakan itu tokoh-tokoh dan sebagainya, ulama. Ya itu dulu memang ya itu delik formil, yaitu ngomong aja itu sudah kena walaupun tidak ada dampak. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Sejak dikeluarkan putusan MK nomor 7 tahun 2009, ya kan, yang tadinya formil menjadi material, yang jadinya 2 pihak sekarang menjadi 3 pihak, yaitu ada penghasut, ada terhasut, dan ada perbuatan pidana gara-gara hasutan itu. Contohnya, dan itu pun sasarannya itu adalah petugas negara, aparat negara. Contohnya, tuh lempar itu polisi, bakar itu mobil polisi, seperti itu dilakukan pembakaran, baru kena. Ya kan? Sekarang itu harus ada dampak, memang ada perbuatan pidana gara-gara penghasutan itu. Satu. Apakah beliau melakukan? Itu pertanyaan. Kan beliau tidak melakukan, menghasut apa? Memang ada beliau ngomong terus orang melakukan iya, chaos atau apa? Enggak kan? Oke. Sekarang pasal 28 ayat 2. Itu juga demikian. Pasal ini adalah pasal tabu jagat yang dari dulu digunakan memenjarakan orang sejak 2017 kalau bahkan sebelumnya ya. Ini. Nah, itu namanya ujaran kebencian, ya kan? Tapi jangan lupa ada kata berdasarkan. Boleh orang ujaran kebencian, boleh dia menghasut, tapi berdasarkan apa? Dulu berdasarkan sara. Dulu itu ada sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan banyak orang masuknya itu di antar golongan ini. Jadi semua ditarik ke antar, polisi antar golongan, presiden antar golongan, kelompok pencapir antar golongan. Jadi banyak orang yang namanya subjektif dalam mendefinisikan antar golongan. Nah sekarang dalam Undang-Undang nomor 1/24 sudah tidak ada lagi antar golongan. Yang tadinya sara sekarang jadi sar, yaitu suku, agama, ras. Jadi antar golongan tidak ada. Ya kan? Ada situ dikatakan agama, tentang berdasarkan agama, berdasarkan warna kulit, pokoknya terhadap seseorang. Terhadap warna kulit, terhadap kebangsaan, terus kemudian disabilitas ya, keadaan fisik orang dan sebagainya. Tidak ada di situ ngomong ijazah, tidak ada di situ ngomong surat. Lah, pertanyaan saya, bagaimana kok klien saya juga dikenakan pasal itu? Ini pasal halusinasi menurut saya, pasal halu, gitu loh, zong. Lah,
Kemudian pasal yang satu terakhir ini 28 ayat 3. Itu sebenarnya ini mengakomodir yang undang-undang udah nggak ada. Undang-undang 146. Yang dulu ada pasal 14 ayat 1, yang banyak yang kena ya, Habib Rizik juga kena itu. Bambang Tri juga kena itu, ya kan? 14 ayat 1, kemudian 14 ayat 2, pasal itu nggak ada lagi. Kayaknya diakomodir di undang-undang ini. Kebohongan Tidak ada lagi kan. yang menimbulkan kerusuhan. Itu ada jelas. Kebohongan. Pertanyaan saya, kalau beliau dianggap bohong, datangkan kan, tunjukkan dong di atas meja ini aslinya. Inilah aslinya, kami ini bohong. Bisa nggak penyidik menunjukkan aslinya di atas meja? Hari ini kami tuntut. Tunjukkan di atas meja. Ya kan? Kemudian masalah kerusuhan dulu, kerusuhan di medsos, orang ribut di medsos. Sekarang nggak boleh lagi. Dalam penjelasan pasal itu jelas dikatakan yang dimaksud kerusuhan itu adalah kerusuhan fisik, bukan di medsos. Contohnya di suatu pasar ya, ada orang teriak-teriak, ada kebakaran, orang lari sana, injak sini, itu kena. Atau di anang tepi pantai dia teriak-teriak, ada tsunami, itu kena. Ya kan? Jadi ada kerusuhannya. Ada kerusuhan fisik di situ. Ada kegaduhan fisik di situ. Nah sekarang ada nggak kegaduhan fisik? Wong mereka ke UGM itu baik-baik, bertemu, bersurat sebelumnya, ya kan? Rombongan itu bahkan ditemui oleh rektor, ditemui oleh dekan, ke Jokowi juga demikian ditemui oleh Jokowi. Karena mereka pun semua itu taat azas. Bahkan mereka itu naik bus, satu bus ya, itu pun karena banyak orang takut dimasalahkan oleh kepolisian, membuat pemberitahuan ke kepolisian. Jadi tidak ada kegaduhan, damai, super damai. Oleh sebab itu, nanti itu akan banyak penyidiknya harus menjelaskan kejahatan apa yang dilakukan oleh klien kami. Kalau nggak bisa, kami tidak mau diperiksa. Iya, terima kasih. Lanjut nanti ya, kita ke atas dulu. Ya. Terima kasih semuanya. Good luck.